Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Agustin dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan panas pada logam dan proses produksi. Ingot baja masih memerlukan pengerjaan lebih lanjut untuk membentuknya menjadi benda yang bermanfaat. Bila ingot lebih dingin, proses pembentukan secara mekanis menjadi batang baik melalui proses penempaan, pres, tekan, giling, atau ekstrusi. Untuk menghilangkan pengaruh negatif akibat pengerjaan pada suhu tinggi, kebanyakan logam verbius dibentuk lebih lanjut dengan pengerjaan dingin atau penyelesaian dingin agar diperoleh permukaan yang lebih halus, ketepatan dimensi, dan peningkatan sifat mekanik. Dua jenis pengerjaan mekanik di mana logam mengalami deformasi plastik dan perubahan bentuk adalah pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Pada pengerjaan panas, jika deformasi yang diperlukan lebih rendah dan perubahan sifat mekanik tidak seberapa, pada pengerjaan dingin, pengerjaan panas logam diperlukan gaya yang lebih besar akan tetapi kekuatan logam tersebut akan meningkat dengan cukup berarti. Suhu rektilasi logam memerlukan batas antara pengerjaan panas dan dingin. Pengerjaan panas logam dilakukan di atas suhu rektilasi atau di atas daerah pengerasan kerja. Pengerasan dingin dilakukan di bawah suhu rektilasi dan kadang-kadang berlangsung pada suhu ruang. Suhu rektilasi baja berkisar antara 500 Celcius atau 700 okta Celcius. Tidak ada gejala pengerasan kerja di atas suhu rektilasi. Pengerasan kerja baru mulai terjadi ketika limit bawah daerah rektilasi dicapai. Selama operasi pengerjaan panas pada logam berada dalam keadaan plastik dan mudah dibentuk oleh tekanan, pengerjaan panas mempunyai keuntungan sebagai berikut. 1. Prioritas dalam logam dapat dikurangi batangan atau ingot. Setelah dicor, umumnya mengandung banyak lubang-lubang tersebut tertekan dan dapat dihilangkan karena pengaruh tekanan pekerja yang tinggi. 2. Ketidakmurnian dalam bentuk inklusi terpecah-pecah dan tersebar pada logam. 3. Butir yang kasar dan butir berbentuk kolom diperhalus. Hal ini berlangsung di daerah rektilisasi. 4. Sifat-sifat fisik meningkat disebabkan karena penghalusan butir. Keuletan dalam logam meningkat. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk baja dalam keadaan panas jauh lebih rendah dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk pengerjaan dingin. 5. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk baja dalam keadaan panas jauh lebih rendah dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk pengerjaan dingin. Sisi negatif dari proses pengerjaan panas, proses produksi tidak dapat diandalkan pada suhu yang tinggi, dapat dioksidasi, pembentukan kerak, dan permukaan tidak bagus. Alat peralatan panas dan biaya pemeliharaan yang tinggi, namun prosesnya masih jauh lebih baik. Namun, prosesnya masih jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan pengerjaan logam pada suhu rendah. Proses utama pengerjaan panas logam adalah A. Pengerolan atau rolling, B. Penempaan atau forging. 1. Penempaan palu, penempaan timpa, penempaan limset, penempaan tekan panas, penempaan pres, penempaan roll, penempaan dingin, C. Eksekusi, D. Pembuatan pipa tabung, E. Penarikan, F. Pemutaran panas, dan G. Cara khusus. Pengerolan batang baja yang tidak dilebur kembali dan di ruang dalam cetakan diubah bentuknya dalam 2 tahap. Pengerolan baja barang setengah jadi, bloom, blade, dan slab. 2. Pemerasan selanjutnya dari bloom, billet, slab merupakan plat, lembaran, batangan, bentuk profil atau lembaran tipis atau foil. Baja didiamkan dalam cetakan ingot hingga proses solidifikasi lengkap. Kemudian dikeluarkan dari cetakan selagi panas. Ingot dimasukkan dalam dapur gas yang disebut ingot, kemudian dibawa ke mesin pengerolan di mana ingot dibentuk menjadi bentuk setengah jadi seperti bloom, blade, slab, dan mempunyai ukuran minimal 150 x 150 mm. Billet lebih kecil daripada bom dan mempunyai ukuran persegi mulai dari 40 x 40 mm sampai 150 x 150 mm. Bloom atau bullet dapat digiling menjadi slab yang mempunyai lebar minimal 250 mm dan tebal minimal 40 mm. Lebar selalu 3 atau lebih kali tebal dengan ukuran maksimal 150 meter. Blades, slab, dan strip tipis digiling dari slab. Salah satu efek dari operasi pengerjaan ialah penghalusan butir yang disebabkan rektilisasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1. Struktur yang kasar kembali menjadi struktur memanjang akibat pengaruh penggilingan. Kedua, suhu yang tinggi
rektilisasi terjadi. Proses bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Hal ini karena proses produksi merupakan cara, metode maupun teknik bagaimana kegiatan penambahan faedah atau dengan menggunakan peralatan faedah tersebut dilaksanakan. Sifat proses ini adalah mengelola, yaitu mengelola bahan baku dan bahan pembantu secara manual atau dengan menggunakan peralatan sehingga menghasilkan suatu produk yang nilainya lebih dari barang semula. Maka proses ini juga merupakan kegiatan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi konsumen. Sehingga Anda yang berkecimpung dalam dunia bisnis wajib bisa memahami tahapan proses dalam memproduksi barang atau jasa yang besar agar produksi yang Anda lakukan sesuai dengan yang harapan dan kebutuhan yang tidak mengalami kegagalan.